Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penggemar setia sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin, yang tentunya Bang Mimin akan memberikan sedikit informasi untuk lanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang di episode selanjutnya. Dan untuk sinetron Buku Harian Seorang Istri edisi 10 Desember 2021 atau di episode malam ini tentunya akan semakin seru dan tentunya akan semakin menegangkan ya sobat. Yang gimana akhirnya di episode sebelumnya juga kita sudah mengetahui jikalau Fajar sudah mengetahui jikalau Budiana itu bukan ibu kandungnya. Bahkan Nana dan Lula pun bukan adik kandung dari Pak Fajar ini ya sobat. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Fajar setelah dia juga mendapatkan informasi di mana tempat dirinya itu dititipkan di panti asuhan oleh Tante Merlin ya sobat. Dan semoga saja untuk episode selanjutnya kita disuguhkan dengan adanya Pak Fajar sudah mulai mengetahui jika Tante Merlin adalah ibu kandungnya ya sobat, hingga dia pun bisa membebaskan Tante Merlin. Dan pastinya seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya juga atau di episode sebelumnya sudah Cornelia juga sudah mengetahui jikalau Tante Merlin pernah menitipkan bayi di sebuah tempat panti asuhan. Nampaknya Pak Fajar akan ditemani oleh Cornelia untuk mendatangi panti asuhan tersebut. Hingga akhirnya Pak Fajar mengetahui jikalau benar Tante Merlin adalah ibu kandungnya. Dan apalagi di episode sebelumnya kita sudah mengetahui ikatan batin antara Tante Merlin dengan Fajar sangatlah kuat. Oke sobat-sobat, sebelum lanjut ke videonya atau ke pokok pembahasan, Bang Mimin menyarankan untuk kalian yang menemukan channel ini untuk melakukan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update terbaru dari channel Bang Mimin. Dan Bang Mimin juga menyarankan untuk kalian semua menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya. Sobat-sobat, kita lanjut saja ke pokok pembahasan dan Bang Mimin juga akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya. Dan seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, jikalau Pak Fajar menemui Budiana setelah dia itu bersama Cornelia mendatangi pemakaman Nanda, anak kandung dari Pak Fajar dan juga Cornelia. Dan di saat Pak Fajar mencari bukti-bukti jikalau Tante Merlin itu benar orang baik ya sobat, namun dia belum menemukan fakta-fakta jikalau Tante Merlin adalah orang yang baik. Namun di sisi lain dia pun mendobrak sebuah ruangan yang saat ini dirahasiakan oleh Tante Merlin dari siapapun, bahkan dari Cornelia. Dan di sini pun akhirnya Fajar mengetahui jikalau Tante Merlin pernah mempunyai anak, bahkan di situ pun ada kado-kado yang ditulisi nomor sampai 1 sampai 29, sedangkan usia Fajar saat ini 29 tahun ya sobat. Dan dengan rasa penasaran Fajar dengan Tante Merlin, apakah benar Tante Merlin ini adalah ibu kandung dari Fajar ya sobat, pastinya akan semakin seru di saat Tante Merlin yang saat ini mendekam di kantor polisi. Nantinya Tante Merlin juga akan bahagia setelah bebas oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Fajar ya sobat. Dan tentunya hal ini pun sangat menarik ya jikalau Pak Fajar mengetahui kalau Tante Merlin adalah ibu kandungnya. Berarti Fajar masih ada ikatan dengan keluarga Buana, bahkan Pak Fajar dengan Dewa adalah saudara sepupu tentunya ya sobat-sobat. Lalu bagaimana respon keluarga Buana jikalau mengetahui Tante Merlin mempunyai seorang anak, bahkan seorang anak itu pun adalah Pak Fajar, anak kandung dari Tante Merlin ya sobat. Dan tentunya jikalau hal ini sulit untuk membuktikan jikalau Fajar adalah anak kandung Tante Merlin, semoga saja Fajar bisa mengambil tes DNA dirinya dengan Tante Merlin hingga membuktikan jikalau Fajar benar anak kandung dari Tante Merlin. Mungkin di saat awal ya Fajar mengetahui jika Tante Merlin adalah ibu kandungnya, tentunya Fajar akan sangat membenci Tante Merlin karena Tante Merlin sudah tega membuang Fajar waktu masih bayi ya sobat. Namun setelah Tante Merlin menjelaskan semuanya alasannya untuk menaruh Fajar di panti asuhan tersebut ya sobat, tentunya ada maksud yang lebih baik.
Dan semoga saja Fajar segera ya bisa membebaskan Tante Merlin dan dengan keadaan kebahagiaan yang semakin menumpuk oleh Fajar dengan mengetahui ibu kandungnya, bahkan dia pun sudah mengetahui sejarah hidupnya. Dan di pembahasan selanjutnya sobat-sobat, ada Nana yang saat ini merasa gagal sebagai ibu kandung Junior karena ibu Farah lebih mementingkan kepentingannya sendiri, yang dimana dia lebih mengutamakan Junior ketimbang Nana. Karena seperti yang kita ketahui, jikalau Junior adalah aset satu-satunya ibu Farah untuk bisa menguasai kekayaan Buana Corp tentunya sobat. Sampai-sampai ibu Farah ini tidak memperhatikan perasaan Nana yang saat ini terpukul karena dikurangi atau dibatasi hubungannya dengan Junior sobat. Dan dengan keputusan Bu Farah untuk memanggil baby sister yang profesional, tentunya hal ini pun sangat sulit buat Nana ya untuk selalu bisa dekat dengan Junior. Dan terlebih lagi Nana sangat kaget setelah mengetahui jikalau Junior diberikan susu formula. Dan keputusan Bu Farah ini membuat sangat sakit hati Nana ya sobat. Namun yang lebih sakit adalah di saat Dewa lebih membela Bu Farah ya, karena hal ini pun tentunya demi kebaikan Junior. Namun bagaimana setelah Dewa mengetahui jikalau Bu Farah ini sangat mementingkan Junior ketimbang perasaan Nana, itu karena hak warisan yang saat ini dipegang oleh Junior sangatlah banyak. Pastinya Dewa akan semakin marah kepada Bu Farah, bahkan dia juga akan bisa pergi dari rumah Buana ya sobat. Dan terlebih lagi di episode sebelumnya sudah banyak masalah-masalah yang mengaitkan Nana, terutama masalah Lula, yang saat ini membuat Ibu Farah sangatlah benci kepada Nana ya sobat, karena Nana ikut campur dengan urusannya dengan Lula. Namun tentunya Nana sangat bingung ya jikalau Nana melakukan sesuatu atau pembelaan kepada Lula itu demi hubungan adik kakaknya dengan Lula. Dan tentunya di sini Nana sangat menyesal ya jikalau dia juga pernah melakukan kesalahan atau tidak nurut kepada Dewa, namun dia juga harus membela adiknya sendiri. Dan tentunya keputusan ini membuat Nana sangat tertekan ya sobat. Dan di sisi lain Bu Farah selalu memojokkan Lula, yaitu adik kandung dari Nana ya sobat. Dan semoga saja ya konflik dari sinetron buku harian seorang istri satu persatu pun kelar ya sobat, hingga membuat kita ini menunggu konflik-konflik terbaru yang tentunya sangat menarik untuk kita saksikan ya. Dan untuk bocoran sinetron buku harian seorang istri, yang dimana Bu Farah menggunakan baby sister dan itu pun dimanfaatkan oleh Aliakor. Dan seperti yang kita ketahui juga jikalau Aliakor, Kevin, dan Priska mempunyai CCTV di rumah Buana, dan dengan dia mengetahui jikalau Junior diurus dengan baby sister yang dipanggil oleh Ibu Farah, dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Aliakor untuk bisa bertemu dengan Junior. Nah, kira-kira apakah yang akan dilakukan Aliakor untuk bisa bertemu dengan Junior? Apakah dengan menyogok babysitter yang saat ini bekerja di rumah Buana? Nah, itulah sedikit informasi yang dapat kami sajikan untuk kelanjutan alur cerita sinetron buku harian seorang istri yang semakin hari semakin menarik. Bang Mimin pamit undur diri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.